Hidup Nasdem. Iya. Hidup Bapak Pendeta Berkat Kurniawan Mauli. Dan selamat siang. Audio Jungle. Buat bapak-bapak semua yang tidak dapat saya ucapkan namanya, yang penting saya ucapkan terima kasih kepada bapak semua narasumber yang ada duduk di depan kami. Kami sudah banyak menerima pengarahan ataupun pembicaraan tema pokok pada pagi hari ini sampai siang ini dari bapak narasumber. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, bila mana ada tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak, cuman yang menjadi pertanyaan saya, berapa tahun tindak pidananya, Pak? Iya. Gak apa-apa. Terus. Dan kami sangat berharap kepada Bapak, mungkin posko-posko untuk mendirikan, untuk meneliti ataupun memperhatikan kami yang ada di kuis Indah Permai ini. Mudah-mudahan cepat terlaksana ya Pak. Bila mana ada tindak kekerasan terhadap suami dalam rumah tangga ataupun istri terhadap istri ataupun orang tua terhadap anak, sekarang kan sudah online Pak, kita punya HP ya, kita bisa langsung kirim infonya biar cepat diproses ya Pak ya, biar suami-suami kami mengerti akan istrinya, anak mau ibu-ibunya pun bisa sayang sama anak-anaknya. Tentu anak-anak itu kan menjadi generasi muda Pak, generasi penerus bangsa. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Saraji. Ini kalau ke pidananya tentu yang melakukan itu polisi, jaksa, dan hakim. Tetapi salah satu contohnya di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Bahkan kalau dia penyimpangan, mohon maaf ya, ke arah penyimpangan seksual, itu bisa dikebiri. Ya, Bapak Ibu tahu kan kebiri kan? Nah, jadi ada yang seumur hidup. Nah, ini yang harus kita jaga. Bagaimana? Tetapi arah sekarang kalau saya lihat, Bapak Ibu sekalian, pemerintah, polisi, aparat kita sudah tidak memberi ampun lagi kepada tindak kekerasan, terutama yang penyimpangan seksual atau kekerasan terhadap. Kalau yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga juga demikian. Memang aturan kita juga di perda kita ini juga memberikan waktu yang namanya rekonsiliasi antara suami dan istri, karena ini suami istri. Terkecuali kalau arahnya keduanya sudah tidak mau terima lagi sebagai suami dan istri, berarti arahnya ke perceraian dan ujungnya mana yang salah itulah yang akan ditindak sesuai dengan hukum kita. Tetapi lebih sebelum kita masuk kepada pidananya, kita kepinginnya pemahaman hukum dulu yang harus kita berikan. Karena pidana itu sudah hal yang wajib dilakukan. Tetapi kalau pemahaman hukumnya dulu yang masuk, kita berharap bahwa ketika ibu-ibu, ketika para perempuan dan anak tahu tentang hukum, tahu tentang hak dan kewajibannya di mata hukum, tentu para pelaku kekerasan ini tidak akan berani untuk melakukan tindak kekerasan itu. Itu harapan kita dari sosialisasi kita. Kita tidak berharap bahwa besok lusa ada korban dan ada pelaku.
yang kita harapkan, kalau boleh jangan lagi ada korban dan jangan ada lagi pelaku. Amin. Ya, itu harapan kita. Berikutnya, tadi saya menanggapi soal infrastruktur di desa kita. Memang Pak Kadus tidak seharusnya itu alasan aja itu kalau ini perumahan belum diserahkan ke desa atau seterusnya, karena menurut saya itu tidak ada. Pengembang itu ketika dia mengembangkan sebuah perumahan ada izinnya dari pemerintah, entah itu desa, entah itu kecamatan, entah itu kabupaten. Jadi nggak ada lagi yang namanya penyerahan, mungkin penyerahan amplopnya yang belum. Jadi seharusnya warga masyarakat ini jangan jadi korban. Jadi saya bukan mau memprovokasi ya, tapi saya bicara aturan-aturannya. Tidak mungkin ada perumahan didirikan kalau tidak ada izin pengembangnya. Itu ada izinnya dan itu persyaratannya sangat rumit Bapak Ibu. Sehingga ada yang namanya jual beli, ada kredit. Tidak ada kredit yang akan diberikan oleh bank kalau tidak ada izin-izin yang sudah. Tapi saya rasa ini bukan kesalahan pemerintahan desa. Soal pembangunan di desa ini bukan masalah pemerintahan desa. Saya juga tidak mau. Karena anggaran dana desa itu memang kecil. Tapi saya hanya mau mengatakan begini kepada kita sekalian. Kasus yang sama ini tidak hanya terjadi di perumahan ini, terjadi juga di perumahan-perumahan yang lain. Tapi apakah kita mau terus seperti ini? Kan tidak. Ada dua solusi besar yang saya tawarkan selain nanti bahwa tadi saya sudah rekam ini pembicaraan kita ini. Nanti saya akan teruskan kepada wakil rakyat, kepada pemerintah daerah setempat. Ada dua solusi. Solusi yang pertama, bahwa kita seluruh warga yang ada di sini harus punya pemahaman yang sama, menjaga lingkungan kita semua. Tadi saya melihat nih, paritnya benar tidak jalan. Tapi ini juga tanggung jawab kita juga Ibu. Ini tanggung jawab Pak Indra juga ini. Jangan membiarkan parit di depan rumah kita ketutup begini. Masa kita nunggu pemerintah untuk menggali parit depan rumah kita? Betul atau tidak? Ini kewajiban kita sebagai pemilik rumah. Jangan menunggu pemerintah. Kita salah kita kalau. Tepuk tangan dulu untuk saya. Nah, solusi yang kedua, ini solusi yang pertama kan? Solusi yang kedua, negara kita ini dikelola oleh pejabat. Pejabat itu, bupati, wali kota, DPR, gubernur itu dipilih. Tapi kenyataannya selama ini, pemilihan ini tidak gratis. Selalu kalau ke masyarakat, ya kalau tidak dibayar, saya tidak mau milih. Iya kan? Ini merusak. Merusak. Kenapa saya bisa datang di sini? Kenapa saya bisa datang di sini? Karena dulu saya dipilih tidak pakai uang. Kalau saya lakukan sosper ini di daerah pemilihan saya, pasti yang hadir hari ini akan milih. Tapi saya tidak peduli dengan itu, karena dulu saya dipilih tidak pakai uang. Makanya saya bisa bertanggung jawab untuk siapapun juga masyarakat. Nah, solusi yang kedua, pemilu akan datang di 2024. Pilih, kalau kompak masyarakat di sini, cari satu anggota dewan. Saya mau pilih, kami mau pilih Anda, tapi buat surat bahwasanya Anda akan memperhatikan kami di sini. Kami tidak minta uang, tapi harus kompak. Jangan ada maling di antara kita. Jangan ada dusta. Bapak Ibu, saya merasakan penderitaan ini. Saya melihat situasi di sini ini sangat menderita. Tapi harus bersatu, jangan ada pemain lain maling di antara Bapak Ibu. Bersatu, berapa suara di sini kami sumbangkan untuk Anda. Tekan surat bahwa perhatianmu akan ada di desa kami.
Itu solusi yang kedua. Memilih bupati jangan pakai uang, memilih gubernur jangan pernah terima uang. Itu tanggung jawab moral kita. Sehingga pun nanti kita bisa menuntut. Daerah pemilihanku ini, Bang Indra ini sudah tahu, sudah lihat secara langsung. Saya bertanggung jawab kepada mereka. Karena dulu mereka milih saya tidak pakai uang. Dan saya harus mendengarkan apa keluhan mereka. Demikian kami sampaikan, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Berkat Kurniawan Lali, kepada Bapak. Silakan tepuk tangannya yang meriah, Bu. Sudah jelas ya, Bu ya? Angkat tangan yang sudah follow. Siapa yang sudah follow? Ah? Ya, kalau nggak follow nggak dikasih. Ah? Siapa yang sudah? Sudah? Maju. Maju. Mana. Tunggu dulu ya. YouTube-nya dulu. Udah, terus? Yang muda-muda nih, Pak. Gitu nih. Mana? Bukan. Iya. Yang TikTok mana? Gak ada TikTok apa? Nggak ada. Siapa namanya? Indah Susanti. Ketua umum saya siapa? Siapa ketua umum Partai Nasdem? Surya Paloh. Kurang lengkap. Surya Paloh. Haji. Surya Paloh. Ya betul. Tepuk tangan. Ini dapat amplop. Cair. Wakil presidennya Megawati pada saat dia menjabat sebagai presiden. Siapa? Mari. Bukan, mari sini. Salah, bukan Gus Dur. Ini waktu Megawati jadi presiden, siapa wakilnya? Jangan sebutkan. Salah. Hamzah Has. Ya. Siapa nama wakil presiden SBY pada periode yang kedua? Nah, angkat tangan, Bu. Jangan sebut. Salah. Periode kedua. Salah. Mana pernah Amin Rais itu?
saya kiranya sosper hari ini di Desa Payagambar dapat berjalan dengan baik dan sosper hari ini bagus, mantap. Oke, thank you. Oke guys, untuk sosmed hari ini semoga bermanfaat buat ibu-ibu semua yang ada di Desa Payagambar dan kami juga berdoa buat Pak Bernat semoga diberi kesehatan kekuatan selalu untuk menjadi anggota DPRD yang lebih baik. Terima kasih, thank you. Teman-teman, buat pertemuan hari ini teman dan Bapak Loli, semoga sehat selalu. Oke, sosper hari ini di Desa Payagambar berjalan dengan baik dan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjadi solusi untuk masyarakat. Terima kasih. Salam mahasiswa.